Hello, good morning, good afternoon, good evening, everybody, or whenever you watch this video. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda nonton video ini. Hari ini kita akan belajar tentang past tense, salah satu tense dalam bahasa Inggris untuk kelas 10 SMK. Baik, kita mulai ya kawan-kawan. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita perlu tahu apa sih tujuannya atau the objectives of learning simple past tense. Okay, we can see here the first is determining the social function of written and spoken transactional interaction text of past activities. The second is determining the text structure. The third is determining the language features. Jadi kawan-kawan, mempelajari simple past tense itu kita punya 3 tujuan. Yang pertama, untuk menentukan atau memahami fungsi sosial dari simple past tense itu sendiri, kemudian struktur teksnya bagaimana, kemudian terakhir unsur-unsur bahasanya seperti apa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang the social function of the simple past tense. Ya, hari ini kita akan belajar tentang the social functions of simple past tense. Nah, now we will learn about the definition. Kita akan lihat definisinya dulu. Apa sih simple past tense? Everybody can see here, semua bisa lihat di sini bahwa simple past tense is used to talk about things that happen or existed before now. This is the key. Ini kuncinya. Sesuatu yang terjadi sebelum sekarang. Kemarin, tadi malam, minggu lalu, tahun lalu, baru saja. Itu semua bisa kita sampaikan dengan simple past tense. Itu secara singkat. Now the functions. Kenapa sih kita harus mempelajari fungsinya, kawan-kawan? Ya, minimal kalau kita itu tahu fungsinya, kita tahu kapan menggunakannya. Dari sekian banyak tenses, kadang-kadang kita bingung kan? Maka kita harus tahu social functionnya kayak apa, supaya nanti, oh ini saya pakai simple past tense. Kalau seperti ini saya pakai present continuous, dan sebagainya. Oke. Fungsi sosial yang pertama adalah to express completed action in the past. The second, to express a series of completed action. The third, to express duration in the past. Next, to express habits in the past. And the last, to express past facts or generalizations in the past. Okay, we will discuss the first function here. To express completed action in the past. Ini adalah untuk menyatakan sesuatu yang sudah selesai terjadi di masa lalu. Yang sekarang sudah tidak lagi. Contoh, I saw a movie last night. I saw a movie last night. Dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan bahwa ini tadi malam saya nonton film. Dan kegiatannya sudah selesai. Sekarang sudah enggak lagi. I didn't see a play yesterday. Kemarin saya tidak nonton drama. Ini juga sudah kemarin. Sesuatu yang sudah selesai, completed. Contoh ketiga, last year I traveled to Japan. Tahun kemarin saya bepergian ke Jepang. Ini juga sudah selesai. Nah, kawan-kawan, ini adalah fungsi pertama dari simple past tense. Jadi kalau nanti kawan-kawan mau menyampaikan sesuatu yang sudah selesai,
pakainya simple past tense. Okay, next. Fungsi selanjutnya. To express a series of completed action. A series itu rangkaian kegiatan di masa lalu, kawan-kawan. Nah, the first example, I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Jadi dalam kalimat ini terdapat 3 rangkaian kegiatan yang semuanya sudah selesai di masa lalu. Saya selesai bekerja, berjalan-jalan ke pantai, dan menemukan tempat yang bagus untuk berenang. Series of completed action. Another example. He arrived from the airport at 8, checked into the hotel at 9, and met the others at 10. Nah, kawan-kawan bisa lihat dari waktunya, ini rangkaian. Tiba di airport jam 8, check-in di hotel jam 9, kemudian ketemu sama teman-teman jam 10. Dan ketiga kegiatan ini sudah selesai di masa lalu. Another example. Did you add flour, pour in the milk, and then add the eggs? Ini juga semuanya rangkaian kegiatan di masa lalu. So, kawan-kawan, nanti kalau kawan-kawan mau menyampaikan beberapa kegiatan di masa lalu, pakainya simple past tense. Okay, next. The third function is to express duration in the past. Durasi, sesuatu yang membutuhkan jangka waktu tertentu di masa lalu, kawan-kawan. Untuk memperjelas, coba kita lihat contohnya. I lived in Brazil for 2 years. Nah, dari kalimat ini, kita bisa tahu bahwa si pembicara itu pernah tinggal di Brasil selama 2 tahun. Sekarang, tidak lagi. Shauna studied Japanese for 5 years. Nah, dari kalimat ini kita juga tahu bahwa Shauna itu pernah belajar bahasa Jepang selama 5 tahun. Sekarang, udah nggak lagi. Another example, they sat at the beach all day. Mereka duduk di pantai sepanjang hari. Sepanjang hari, ini kan juga durasi, kawan-kawan. Nah, permasalahannya, sekarang masih duduk nggak? Enggak. Sekarang udah nggak duduk di pantai. Tapi dia bilang kalau mereka duduk di pantai sepanjang hari. Dan kejadiannya sudah selesai, yang menyatakan durasi. Okay, now next to another function. To express habits in the past. Nah, kalau biasanya kita kenal habits itu di simple present, tapi ternyata ada dong habits yang di masa lampau. Misalnya, dulu ketika saya masih kecil, saya biasa ngompol. Sekarang nggak lagi. Nah, itu namanya habits in the past. Oke. I studied French when I was child. Nah, ketika saya masih kecil, saya belajar bahasa Prancis. Nah, itu kebiasaan dia, kan gitu. Si pembicara ini yang gitu. Sekarang udah nggak lagi. Sekarang sudah nggak belajar bahasa Prancis lagi. Gitu. Did you play musical instrument when you were a kid? Nah, ini pertanyaan. Ketika kamu kecil dulu, apakah kamu suka main alat musik? Nah, dulu, yang ditanyakan dulu, habitnya dulu. Another example. They never went to school. They always skip class. Mereka tidak pernah sekolah. Mereka selalu bolos. Nah, ini contoh yang kurang baik ya teman-teman. Jangan dicontoh ya. Tapi dari kalimat ini menyatakan bahwa kebiasaan ini terjadi dulu. Bahwa mereka tidak pernah ke sekolah. Mereka selalu bolos. Sekarang tidak lagi. Nah, ini pengertian dari to express habits in the past. Nah, another function of simple past tense is to express past facts or generalization. Untuk menyatakan fakta-fakta yang terjadi di masa lalu yang sekarang tidak lagi. Misalnya,
She was shy as a child, but now she is very outgoing. Dulu dia itu pemalu, tapi sekarang dia sangat outgoing. Nah, jadi faktanya dulu itu dia pemalu, tapi sekarang sudah nggak lagi. Next, he didn't like tomatoes before. Dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan kalimat ini, sebelumnya dia nggak pernah suka tomat. Jadi dulu dia nggak suka tomat. Sekarang mungkin berbeda, mungkin. Tapi ini yang diceritakan dulu. Did you live in Texas when you were a kid? Tanya dong, apakah kamu tinggal di Texas dulu ketika masih kecil? Live, tinggal itu kan juga sebuah fakta. Nah, jadi kawan-kawan, untuk menyatakan fakta di masa lampau, kita bisa menggunakan simple past tense. Oke, sekarang mari kita rekap. Fungsi sosial dari simple past tense adalah to express completed action in the past, to express a series of completed action, rangkaian, to express duration in the past, to express habits in the past, and to express past facts or generalizations. Baik kawan-kawan, inilah social function atau fungsi atau tujuan atau kapan kita menggunakan simple past tense supaya kawan-kawan tahu ketika dalam situasi ini kawan-kawan harus menggunakan simple past tense. Baik, sementara itu dulu. Jangan lupa ini tidak saya buat sendiri, ada beberapa referensi yang saya pakai, yaitu Grammarizer. Ini bisa kawan-kawan cari di Google namanya, English Grammar in Use. Ini buku Mampu Media, Bapak Mampu Ono ini. Kemudian ada beberapa referensi yang lain. Baik, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi di video yang selanjutnya. Thank you for your attention. See you.